Selasa tanggal 10 Agustus 2021. Umat Islam memperingati Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Nah, hari ini anak-anak ada KBM spesial yang sudah disiapkan dalam LKS. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, materi akan disampaikan oleh Ustadz Reni. Silahkan simak baik-baik anak-anak. Alhamdulillah anak-anak, hari ini Ustadz akan menjelaskan mengenai fenomena alam yang berkaitan dengan Tahun Baru Islam. Ya, fenomena apa itu anak-anak? Ya, di sini Ustadz akan menjelaskan mengenai gerakan bumi, kemudian gerakan bulan, kemudian fase-fase bulan, dan nanti anak-anak juga akan mempelajari nama-nama bulan dalam tahun Hijriah beserta harinya. Nah, yang pertama anak-anak, di sini Ustadz sudah menyediakan peraga tata surya. Ya, di sini ada matahari, kemudian di sini ada planet-planet. Nah, seperti yang kita tahu anak-anak, bumi itu terletak di urutan ketiga. Ya, bumi terletak di urutan ketiga dari matahari. Nah, di sini urutan yang pertama adalah Merkurius, urutan yang kedua planet Venus, kemudian yang ketiga bumi. Nah, yang kita bahas hari ini adalah planet yang kita huni anak-anak, yaitu bumi. Nah, untuk gerakan bumi ada dua anak-anak, yaitu rotasi bumi dan revolusi bumi. Ya, untuk rotasi bumi apa artinya? Yaitu perputaran bumi pada porosnya. Coba anak-anak perhatikan, ya, bumi itu berputar pada porosnya. Ya, poros itu yang ini anak-anak, ya, bumi itu berputar pada porosnya seperti ini. Nah, membutuhkan waktu 1 hari atau 24 jam. Nah, apa akibatnya anak-anak rotasi bumi ini? Yaitu yang pertama, bagian bumi, bentuk bumi tepat di bagian kutubnya. Kemudian yang kedua, perbedaan waktu di muka bumi. Kemudian yang ketiga, pergantian siang dan malam. Kemudian pasang surut air laut dan gerak semu harian matahari. Nah, selanjutnya selain rotasi bumi atau bumi berputar pada porosnya, ada satu lagi gerakan bumi, yaitu revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi artinya bumi mengelilingi matahari. Coba anak-anak perhatikan sungguh-sungguh ya. Nah, tadi di urutan ketiga adalah bumi ya. Nah, coba anak-anak perhatikan. Nah, bumi ini akan berputar mengelilingi matahari. Nah, coba anak-anak perhatikan. Nah, seperti ini anak-anak, bumi akan berputar mengelilingi matahari. Nah, waktunya berapa ya anak-anak ya? Waktu bumi mengelilingi matahari ini adalah selama 1 tahun atau 365/4 hari. Nah, apa akibat dari revolusi bumi ini anak-anak? Ya, yang pertama, perubahan musim. Kemudian yang kedua, gerak semu tahunan matahari. Yang ketiga, pasang surut air laut. Kemudian yang keempat, pergantian tahun Masehi. Ya, tadi kita sudah mempelajari tentang gerakan bumi, yaitu rotasi bumi dan revolusi bumi. Nah, selanjutnya kita akan pelajari gerakan bulan anak-anak. Nah, gerakan bulan sama dengan gerakan bumi, yaitu ada rotasi bulan dan ada revolusi bulan. Rotasi bulan itu anak-anak, bulan mengelilingi bumi. Coba anak-anak perhatikan dengan baik-baik ya. Kita akan pelajari mengenai gerakan bulan. Nah, gerakan bulan itu ada dua juga, yaitu rotasi bulan dan revolusi bulan. Nah, untuk rotasi bulan adalah bulan berputar pada porosnya. Kemudian selanjutnya revolusi bulan itu bulan mengelilingi bumi. Ya, coba anak-anak perhatikan bagaimana bulan mengelilingi bumi. Anak-anak, ini adalah bulan ya yang Ustadz siapkan ini. Nah, bulan mengelilingi bumi seperti ini anak-anak. Nah,
itu membutuhkan waktu 1 bulan atau 29,5 hari. Nah, anak-anak, biasanya kalau malam hari kita bisa melihat cahaya bulan. Tapi sebenarnya anak-anak, bulan itu tidak memiliki cahaya sendiri. Tetapi cahaya bulan yang bisa terlihat dari bumi yaitu pantulan dari sinar matahari. Nah, maka dari itu bentuk bulan itu berubah-ubah setiap harinya anak-anak. Nah, perubahan bentuk-bentuk bulan itu disebut juga fase-fase bulan. Nah, kita akan pelajari fase-fase bulan ini. Coba anak-anak perhatikan dengan baik-baik. Nah, di sini Ustadz sudah menyediakan matahari, kemudian bulan, kemudian bumi. Nah, untuk mengamati fase-fase bulan, anak-anak coba anak-anak lihat ya. Untuk fase-fase bulan ini dibagi menjadi 8 fase-fase bulan. Ya, setiap fase-fase bulan itu berlangsung selama 3-4 hari. Nah, anak-anak lihat di sini fase yang pertama, ya. Anak-anak lihat di sini ada permukaan bulan yang berwarna hitam. Nah, bagian bulan yang berwarna hitam ini tidak bisa kita lihat dari bumi, yang disebut bulan baru, hari pertama. Kemudian masuk ke hari keempat, anak-anak perhatikan hari keempat. Nah, di sini anak-anak permukaan bulan di sini ada yang berwarna hitam dan ada yang berwarna kuning. Nah, bagian bulan yang berwarna kuning ini bisa terlihat dari bumi. Nah, untuk hari yang keempat ini fase ini disebut bulan sabit karena berbentuk seperti sabit. Kemudian selanjutnya setelah fase bulan sabit masuk ke hari ke-8. Nah, anak-anak lihat hari ke-8 ini bagian bulan tampak seperti setengah lingkaran. Nah, fase ini disebut fase bulan paruh. Kemudian masuk ke hari ke-11 yaitu bulan tampak seperti cakram yang disebut fase bulan cembung. Kemudian masuk ke hari ke-14. Nah, anak-anak lihat ya, di sini bulan terlihat penuh, tampak penuh dari bumi, terlihat jelas sekali. Nah, ini disebut fase bulan purnama. Kemudian lanjut setelah fase bulan purnama, hari ke-17 yaitu kembali lagi bentuk bulan seperti cakram yang disebut fase bulan cembung. Kemudian masuk ke hari 21 seperti hari ke-8 tadi anak-anak. Di sini tampak permukaan bulan seperti setengah lingkaran, sehingga ini disebut fase bulan paruh. Kemudian setelah fase bulan paruh, hari ke-25 permukaan bulan tampak seperti sabit, sehingga ini disebut fase bulan sabit. Kemudian bulan akan menempati posisi yang semula. Nah, fase ini disebut bulan mati. Nah, antara bulan mati dan bulan baru tadi posisinya sama anak-anak, yaitu terletak di antara matahari dan bumi. Nah, hanya bedanya kalau bulan baru itu fase awal, kalau bulan mati fase akhir. Nah, anak tadi sudah Ustadz jelaskan tentang fase-fase bulan. Ya, coba anak-anak perhatikan kembali gambar fase-fase bulan berikut. Nah, fase-fase bulan itu dibagi menjadi 8 fase. Hari pertama disebut fase bulan baru.
Masuk hari keempat disebut fase bulan sabit. Kemudian hari ke-8 fase ini disebut bulan paruh. Kemudian masuk ke hari ke-11 disebut fase bulan cembung. Kemudian hari ke-14 disebut fase bulan purnama. Hari ke-17 fase ini disebut fase bulan cembung. Masuk hari ke-21 fase ini disebut fase bulan paruh. Masuki hari ke-25 fase ini disebut fase bulan sabit. Kemudian posisi bulan menempati pada posisi semula, yaitu namanya fase bulan mati. Dari penjelasan gerakan bumi dan bulan yang Ustaz jelaskan tadi, kita akan mempelajari nama-nama bulan dalam tahun Hijriah beserta harinya. Nah, ternyata anak-anak, gerakan bumi dan bulan itu berpengaruh terhadap sistem penanggalan atau kalender Masehi dan Hijriah. Untuk revolusi bumi itu berpengaruh terhadap penanggalan atau kalender Masehi. Untuk revolusi bulan itu berpengaruh pada kalender Hijriah. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan nama-nama bulan apa saja yang terdapat dalam kalender Hijriah. Nah, untuk kalender Hijriah itu terdapat 12 bulan, yaitu yang pertama Muharram, yang hari ini kita peringati, yaitu Muharram. Jumlah harinya yaitu 29 hari. Kemudian bulan yang kedua yaitu Safar, yang berjumlah 30 hari. Bulan yang ketiga yaitu Rabiul Awal atau Maulud. Jumlah harinya yaitu 29 hari. Bulan keempat yaitu Rabiul Akhir. Jumlah harinya yaitu 30 hari. Kemudian bulan kelima yaitu Jumadil Awal, yang berjumlah 29 hari. Kemudian bulan selanjutnya Jumadil Akhir, yang berjumlah 30 hari. Selanjutnya bulan Rajab, yang berjumlah 29 hari. Kemudian bulan Ruwah, yang berjumlah 30 hari. Kemudian bulan Ramadan, yang berjumlah 30 hari. Kemudian bulan Syawal, yang berjumlah 30 hari. Kemudian bulan Dzulqa'dah, yang berjumlah 29 hari. Dan bulan terakhir pada tahun Hijriah yaitu bulan Zulhijjah, yang berjumlah 29 atau 30 hari. Nah, kenapa anak-anak di sini di bulan Zulhijjah 29 atau 30 hari? Karena di sini ada penambahan 1 hari. Setiap 4 tahun sekali itu pada bulan Zulhijjah ini ada penambahan 1 hari, yaitu setiap 4 tahun sekali. Sehingga jumlah total hari dalam penanggalan kalender Hijriah yaitu 354 atau 355 hari. Jazakumullah anak-anak sudah semangat menyimak penjelasan dari Ustadz Randy. Silahkan anak-anak mengisi LKS tersebut sesuai penjelasan dari Ustadz Randy. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.